Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Untuk mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ani Nuraini MPD, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 1C yang beranggotakan saya Alia Dinopianti dengan NIM 2506004. Saya Istiqomah Sabila Hairo dengan NIM 2506889. Saya Rini Setiawati dengan NIM 2506008. Dan saya Rizky Nurhidayat dengan NIM 2506948. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan manusia ada dua perkara besar yang sering kita temui: pernikahan dan harta peninggalan atau warisan. Dua hal ini adalah bagian dari fitrah kehidupan yang diatur dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Pernikahan dalam Islam, pernikahan bukan hanya penyatuan dua hati, tetapi juga ibadah dan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang penuh cinta, ketenangan, dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernikahan adalah jalan untuk menjaga kesucian, menemukan tanggung jawab, serta membangun kehidupan yang diridhai Allah. Lalu, harta peninggalan warisan dalam Islam. Namun, kehidupan ini tidaklah kekal. Ketika seseorang meninggal, ia meninggalkan harta. Peninggalan yang wajib dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Allah. Islam mengatur hal ini dengan rinci agar tidak terjadi perselisihan dan agar setiap orang mendapatkan hak dengan adil. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsyayain. Artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Dan Allah berfirman lagi dalam Surat An-Nisa ayat 12. Yang artinya, dan bagi kamu suami separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Dan bagi mereka istri-istri seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka mereka memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pembagian warisan adalah hukum Allah yang pasti, bukan hasil kesepakatan manusia. Maka siapapun tidak boleh menambah atau menguranginya. Saudaraku seiman, dari pernikahan kita belajar tentang kasih sayang dan tanggung jawab. Sementara dari warisan kita belajar tentang keadilan dan keikhlasan.
Islam mengajarkan keseimbangan, bagaimana kita hidup dengan cinta, dan bagaimana kita meninggalkan dunia dengan keadilan. Harta yang kita miliki hanyalah sebuah titipan. Gunakanlah ia dengan baik ketika hidup, dan serahkanlah pembagiannya sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tiada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita sakinah, mawadah, warohmah, dan menjauhkan kita dari pertikaian karena harta. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.